Haleluya, saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi, nyatakan bersama-sama haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa anak-anak muda yang mengasihi Tuhan ada di tempat ini, kita bersama-sama beribadah. Tentunya untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Pastikan kita pada sore hari ini semuanya bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa seluruh kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan kerinduan hati kami. Diam di dalam bait-Mu Tuhan. Bersekutu dengan-Mu Tuhan. Segenap hati nyatakan kepada Tuhan, kerinduanku diam di dalam bait-Mu Tuhan. Kerinduanku diam di dalam bait-Mu Tuhan. Kerinduanku menyembah-Mu selalu. Kerinduanku, kerinduanku diam di dalam bait-Mu Tuhan. Kerinduanku menyembah-Mu selalu. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Kerinduanku menyembah-Mu Tuhan. Kerinduanku diam di dalam bait-Mu Tuhan. Kerinduanku menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap
sembah Dia Yesus Tuhan dengan segenap hati. Oh, ku sembah Dia. Oh angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia Yesus. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Yesus dengan segenap
kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjadikan hidup kami. Dan kami diciptakan untuk menyembahmu Bapa. Amin. Biarlah segenap hati kami, seluruh hidup kami bawa dalam hadirat-Mu Bapa. Menjadi korban persembahan yang hidup Bapa, dalam nama Yesus. Lawarlah setiap kami semua Tuhan, umat-Mu di tempat ini Bapa, dengan kuasa pengurapan yang daripadamu. Roh Kudus Tuhan bekerja dengan dahsyatnya melawat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga dengan bersuka cita kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, kuasa kegelapan engkau pengganggu, pengacau, intimidasi setan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan kita menemukan kekuatan yang baru. Untuk itu mari semuanya tersenyum wajahnya. Haleluya, sudah tersenyum, berikan salam sebanyak-banyaknya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab hari ini Tuhan jadikan bagi kita semuanya. Semuanya angkat suaramu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka selamanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
berdiri bersama-sama katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Oh bersuka, sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang ajak kanan kirinya, mari semua bersuka, semua bersuka, bersuka citalah. Haleluya. 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 Dengan kita bersuka cita, kita sudah melakukan salah satu firman Tuhan. Haleluya. Saudara tahu dari ayat mana itu tertulis? Tentang bersuka cita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, Mbak Tuning tahu ini. Iya, Mbak Tuning apa? Iya, bersukacitalah senantiasa, Filipi 4 ayat 4. Jadi kalau kita bersuka cita, kita sudah melakukan satu firman Tuhan. Dan Tuhan pasti bersuka karena kita, amin. Haleluya, mari kita bersuka lebih lagi. Kita puji tinggikan nama Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatap-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Seluruh semesta bersuka dan kita semua yang ada di sini bersuka bersama dengan surga. Ya, semuanya angkat suaramu. Tuhan Kau hadir. Amin. Kuasa Tuhan mengalir atas setiap kita. Oh, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Datanglah kerajaan-Mu
kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segala kerinduanmu, nyatakanlah kepada Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggi. Kami meninggikan Kau Tuhan di atas segala-galanya. Oh, terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Urabaseka maratira basaka rabatira basaka Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan di atas segala-galanya. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang Amin. ajaib dan luar biasa. Amin. Kekal selama-lamanya. Sungguhlah kami kagum dan hormat akan Engkau Amin. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih anugerah kemurahan. Bahkan Amin. kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yang menyertai kami sehingga hari ini kami bisa datang, kami bisa memuji menyembah Amin. Tuhan. Dan akan diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu ini dalam nama Amin, Yesus. dalam nama Demi nama Yesus, roh pengertian itu turun atas setiap mereka. Amin. Sehingga mereka bisa mendengar, mereka bisa mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan mereka bersuka cita untuk menerimanya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus yang akan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja luar Amin. biasa. Lawatan Tuhan sudah terjadi bagi setiap umat Tuhan pribadi lepas pribadi. Amin. Tidak ada satu pun Tuhan lalui. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kuasa Tuhan tercurah dengan luar Amin. biasa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan segala pekerjaan setan Dalam kegelapan, nama Yesus. segala kekacauan pikiran mengembara, Dalam nama tidak Yesus. mengerti firman Tuhan, mengantuk kelemahan tubuh kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Demi nama Yesus kami sirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami hanya melepaskan Roh Kudus bekerja Amin. dengan luar biasa Haleluya. hingga pada akhirnya dan begitu nyata Tuhan bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihatkan terus sukacitanya ya. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan, lihat dulu ke belakangnya. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan depan belakang. Haleluya. Ada sukacita surgawi ya mengalir. Oke, puji nama Tuhan. Masih muda, harus lebih bergairah lagi ya untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, kita bertemu dengan Tuhan loh. Ya. Kita bertemu dengan Tuhan tentu saudara. Nah, itu menjadi satu kerinduan. Nah ya, bagi setiap umat Tuhan. Kalau ketemu dengan Tuhan bagaimana? Ada ekspresi sukacita, ya. Ada ekspresi sukacita, saudara ya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Dari gelap kepada terang, 1 Petrus 2 ayat 9, saya percaya semua pemuda-pemudi umat Tuhan sudah mempersiapkan diri. Nah, sudah membukakan hatinya buat firman Tuhan ya. Karena sudah banyak doa untuk itu, saya percaya semuanya konsentrasi. Haleluya, tidak ada tentu aktivitas yang lain selain mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan dan mempercayainya tentunya ya. Agar semuanya dilawat, dipuaskan dan dikenyangkan dengan firman Tuhan. Bahkan diperlengkapi, dibebaskan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan ya. Karena kuasa firman Tuhan itu luar biasa. Dia hidup, dia berkuasa. Ya bahkan dikatakan lebih tajam dari
pedang bermata dua manapun ya, yang dapat memisahkan jiwa dan roh dan sumsum dan tulang. Iya, haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Iya, oke, puji nama Tuhan. Nah, yuk mari kita baca saja dari 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Mari sambut firman Tuhan ini, luar biasa panggilan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi pemuda-pemudi. Yuk saudara segairah menyambutnya. Nah, supaya ini jadi bagi setiap pemuda-pemudi. Kita baca bersama-sama, ada di layar ya. Membaca berarti mengeluarkan suara. Semua mengeluarkan suara. Ya, muda-mudi tentu tenaganya, suaranya masih kencang saudara ya. 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini bagian Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mengerjakannya ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengerjakannya saudara. Bahwa kita ini bangsa yang terpilih. Nah, Sabtu berapa minggu lalu sudah disampaikan bagaimana Tuhan memilih kita ya. Semuanya ingat Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah saudara ya, jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan saudara, nanti kita bisa kecewa. Saudara bisa kecewa. Kenapa saudara? Banyak proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk membentuk saudara ya. Untuk semakin dimurnikan Tuhan. Imannya, kasihnya, kesetiaannya. Tuhan mau saudara memurnikan itu semuanya ya. Makanya saudara, bukan manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau pilihan kita tahu saudara, berarti kita ini terbaik. Kalaupun menurut dunia saudara kita ini tidak terbaik. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini gak terpandang. Tidak dianggap saudara ya. Mungkin lingkungan kita atau saudara. Nah ini ya, di dalam dunia ini, dalam komunitas-komunitas saudara. Mungkin saudara gak dipandang. Ya kamu ini apalah, gak ada yang tahu. Gak ada pintarmu sedikit pun. Gak ada nah kemampuanmu. Oh gak ada inimu, ide-idemu. Mungkin saudara itu bisa terjadi bagi setiap saudara. Perkataan itu bisa saja sampai kepada saudara. Tetapi kemari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Kehidupan anak-anak Tuhan itu saudara ditentukan atau apa yang dikatakan firman Tuhan itulah kita yang sesungguhnya. Haleluya. Nah ya makanya dengarkan firman Tuhan. Karena kalau saudara dengarkan firman Tuhan, makanya iman saudara bangkit. Tapi kalau dunia yang saudara dengarkan, maka itu akan melemahkan imanmu. Ya, membuat engkau bisa jadi tawar hati. Membuat engkau bisa jadi putus asa. Ya, membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan. Enggak bergairah, biasa-biasa saja hidup dalam Tuhan. Bahkan bisa-bisanya terpaksa saudara. Nah kalau dunia saudara dengar atau lingkungan keadaan yang saudara lihat. Ya, nah bisa membuat saudara tawar hati. Makanya ya pemuda-pemudi harus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah karena inilah hidup kita. Ya inilah kehidupan kita yang sudah Tuhan tentukan. Kamulah bangsa yang terpilih. Oh begini-begini kita, Tuhan memilih kita loh. Haleluya. Nah ya, mungkin kalau kita masuk kompetisi saudara ya, ada perlombaan, mungkin kita nggak terpilih. Ya bisa saja kita sudah mendaftar saudara ya. Wah, nah saudara kasih dalam nama Yesus. Nah ternyata kita nggak terpilih, bisa saja ya. Wah mungkin banyak yang mendaftar atau sedikit yang mendaftar. Mungkin kita belum terpilih saudara. Karena nggak ada ya yang dilihat dari kita. Dilihat dari luar itu nggak ada apa ya dipandang. Yang dipandang dari luar itu apa ya yang bisa diandalkan dari si A ini. Apa yang bisa diambil, apa yang bisa diperbuatnya nanti. Nah itu bisa saja terjadi. Tetapi saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Haleluya, kamulah bangsa yang terpilih. Bernas ya, Tuhan yang sudah memilih saudara. Kalau pilihan itu berarti yang terbaik. Haleluya.
Iya, yang terbaik lah dipilih. Gak mungkin saudara masuk kompetisi atau masuk perlombaan, kemudian yang gak terbaik yang dipilih supaya dia menjadi juara. Oh tidak, pasti yang terbaik, the best ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi menurut pandangan Tuhan, menurut penglihatan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang terbaik. Haleluya. Kita ini adalah orang-orang yang terbaik sebab Tuhan yang memilih kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Setelah kita di dalam Tuhan, kita itu gak sendiri, ada Tuhan yang luar biasa. Nah yang akan mengubahkan hidup kita. Amin. Karena ada Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Itu yang mengubahkan saudara. Makanya Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam hidup saudara itu jangan diamkan. Haleluya. Mari bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah supaya Tuhan itu menyatakan isi hatinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya yang sanggup mengubahkan saudara. Haleluya. Nah kita kan sudah tahu saudara, bahkan sudah tercatat di Alkitab bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang biasa. Padahal Tuhan Yesus sudah berdoa saudara, semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa. Ya, semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa untuk memilih muridnya 12. Lihatlah dari antara 12 itu. Nah saudara, masih ada saja. Nah ya, saudara yang mengkhianati. Nah Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi itu orang-orang biasa tapi Tuhan Yesus tidak pernah kecewa. Haleluya. Nah Tuhan Yesus nggak pernah kecewa saudara ya. Begitu juga dengan pilihan Tuhan bagi setiap saudara. Tuhan nggak pernah kecewa. Haleluya. Kalaupun orang-orang biasa, murid-murid Tuhan Yesus orang-orang biasa. Tapi lihatlah sejak Yesus ada dalam hidup mereka, mereka bisa menggoncangkan dunia. Haleluya. Benar saudara, makanya tertulis di Alkitab, dituliskan di Alkitab saudara bisa baca. Nah atau saudara bisa nanti membuka saudara bagaimana kehidupan daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ke-12 murid daripada Tuhan Yesus. Ya, Yudas Iskariot saudara itu digantikan dengan siapa? Dengan siapa? Matias ya. Haleluya. Kemudian diundi saudara untuk menggantikan Yudas Iskariot ya. Nah jadi murid Tuhan Yesus ya 12 saudara bisa lihat nanti bagaimana pengikutan mereka di dalam Tuhan. Padahal mereka itu orang-orang biasa. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan mereka mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai mereka. Haleluya. Nah Yesus yang sama yang tidak pernah berubah. Kemarin hari ini bahkan untuk selama-lamanya itu ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah kalau saudara juga mau respon, mau menyerahkan diri, sungguh-sungguh memberikan hidup saudara, memberikan hati saudara kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakai saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan yang sudah memilih kita, amin. Tuhan menjadikan kita imamat yang rajani, menjadi imam, pemuji penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Nah jadi saudara suka tiap-tiap hari memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berarti saudara sudah mengerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Yaitu menjadi imamat yang rajani. Menjadi imam saudara. Kalau saudara belum memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara belum menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Atau saudara itu belum menjadi imam. Ya, padahal Tuhan sudah menetapkan. Nah ya, Tuhan sudah memilih, bahkan Tuhan sudah menetapkan supaya saudara menjadi imamat yang rajani. Haleluya. Semua bisa memuji Tuhan. Siapa bisa memuji Tuhan? Katakan saya. Iya, makanya nah dalam ibadah bergairah ya, jangan malu-malu ya. Semua bertepuk tangan kalau lagi pujian. Haleluya. Nah ya jangan, nah tangannya dimasukkan ke kantong saudara atau ditaruh ke belakang, nah atau ini tegak lurus ya saudara, nah atau lagi duduk kemudian dibiarkan tangan seperti tidak ya. Bertepuk tangan, firman Tuhan berkata, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Haleluya, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Hai segala bangsa bertepuk
tangan, bukan dikatakan lagi segala bangsa. Ya, berbisik-bisiklah. Ya, diam biasa-biasa saja. Ya, jangan perdengarkan suaramu. Nggak usah bertepuk tangan, lipat tangan. Nggak ada firman Tuhan tertulis seperti itu. Haleluya. Nah, karena dalam Tuhan itu ada sukacita surgawi. Haleluya. Nah, tadi kan saudara sudah disampaikan ya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bahkan Lukas 10 dikatakan saudara 20. Janganlah bersukacita karena nama-namamu. Karena setan itu ya, musuh-musuh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Haleluya. Nah itu sukacita kita. Nama saudara itu sudah terdaftar di sorga. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, makanya kenapa nama kita terdaftar di surga? Jika sangkakala nanti berbunyi nama kita dipanggil, kita ada. Haleluya. Nah makanya ayo saudara sukacita. Karena nama saudara sudah terdaftar di surga. Sudah dicatatkan. Ada buku kehidupan, kitab kehidupan di sorga. Menuliskan atau mencatat nama saudara dengan nama yang baru. Nanti kalau dipanggil saudara dengan nama yang baru, saudara tahu bahwa itu adalah nama saudara. Bahwa saudara yang dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Dengan nama yang baru. Amin. Luar biasa saudara. Ya, jadi mari bersukacita. Saudara saja melamar misalnya dalam pekerjaan dalam satu perusahaan. Nah ya, nama saudara tertera karena dipanggil, karena diterima, saudara pasti sukacita. Ya kan? Saudara masuk sekolah, ya sekolah ini. Nah saudara yang favorit lah ya, pasti saudara sukacita. Masuk perguruan tinggi. Nah ya yang saudara sukai. Loh, ya saudara diterima, saudara bersukacita. Nah itu di bumi, padahal saudara ini namanya di sorga. Haleluya. Nah ya, harus lebih sukacita lagi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi mari yuk menjadi imamat yang raja nih. Menjadi pemuji penyembah Tuhan. Nah tidak semua saudara, kita ini suaranya bagus. Karena masing-masing punya talenta. Tapi kita semua bisa bernyanyi kan? Haleluya. Semua bisa bernyanyi kan? Bisa Tuhan menikmati. Kalaupun saudara, nah mungkin enggak sesuai dengan ini ya tingginya, karena enggak nyanggup saudara. Enggak apa-apa, bernyanyi saja, Tuhan menikmatinya. Haleluya. Nah apalagi kalau saudara bernyanyi memuji Tuhan itu dari hati saudara yang paling dalam. Karena rindu akan Tuhan. Karena mau bersuka cita di dalam Tuhan. Karena saudara mau bersekutu dengan Tuhan. Oh itu satu korban. Persembahan, penyembahan saudara yang sangat menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah untuk itu ya, mari pemuda-pemudi saat memuji menyembah Tuhan, pada saat memuji Tuhan ayo saudara ya. Nah nyatakan, nah dengan sungguh-sungguh, nah pujian kepada Tuhan ya. Kemudian saudara harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, semuanya harus bisa bermazmur di dalam Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan bangsa yang kudus, dikuduskan, diususkan. Saudara semaulah dikuduskan, diususkan untuk Tuhan. Menjadi pemudanya Tuhan, menjadi pemudinya Tuhan. Haleluya. Berarti gak serupa lagi dengan dunia. Dengan pemuda-pemudi yang tidak di dalam Tuhan. Yang tidak dipilih Tuhan. Yang tidak dikuduskan oleh Tuhan. Saudara harus beda. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian saudara, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan biarkan Tuhan berkuasa dalam hidup saudara. Biar Tuhan memiliki. Nah ya, biar Tuhan memiliki hidup saudara. Haleluya. Tuhan kita itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Nah kalau saudara kita menjadi kepunyaan Allah sendiri. Nah kalaupun Tuhan berkuasa dalam hidup kita, pasti Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Haleluya. Nah kalaupun diizinkan dalam hidup saudara. Ada, nah ini masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan hidup. Nah ya,
Nah, secara pemikiran atau secara ini kasat mata saudara, aduh gimana ini? Ya mungkin saudara sudah ini menyerah ya. Bisa saja seperti itu saudara. Nah, tetapi mari percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Haleluya, membebaskan, melepaskan dari itu semuanya. Percaya saudara ya. Makanya yuk, kan firman Tuhan berkata saudara. Mari kita lihat sebentar 1 Korintus 15:58. Nah, persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak ada yang sia-sia. Makanya segala sesuatu saudara harus kerjakan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak rutinitas, tidak kebiasaan saja, apalagi terpaksa enggak. Makanya saat memuji Tuhan itu saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Nah, berarti hati saudara, hidup saudara, saudara arahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara pun bisa menikmati pujian itu. Haleluya. Nah, saudara bisa menikmati apa yang dikatakan pujian itu, saudara menikmati. Nah ya, kalau pujian itu berkata bersukacita, ekspresi saudara pun bersukacita. Haleluya. Nah, karena saudara lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Pasti tidak akan malu-malu, tidak akan segan saudara, tidak akan sungkan. Nah ya, untuk bertepuk tangan, untuk mengangkat tangan. Nah ya, karena saudara lakukan bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi bersekutu dengan Tuhan berarti saudara kan bertemu dengan Tuhan. Kita saja bertemu dengan ini ya saudara, kalau misalnya gak usahlah kita katakan sultan ya, RT saja datang saudara pasti kita sudah, nah ya, kita hormat kan. Haleluya. Nah, kita lewat di depannya saja pasti kita apa saudara? Agak merendahkan diri, agak bongkok sendiri sedikit ya. Nah, karena kita menghormati. Haleluya. Nah, sekarang kita saudara bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan yang menyelamatkan kita ya. Tentu kita mau berekspresi lebih lagi. Makanya seperti saya katakan tadi, coba kita lihat 1 Korintus 15:58 ya. Jangan lupa ayat ini saudara. Nah, supaya kita dibawa kepada hal ini ya. Kita mengerti dan kita akan dibawa ke sana. 1 Korintus 15:58, 1-2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah ya, jadi segala sesuatu yang saudara lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, apapun itu, kalau saudara lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jeripaya saudara itu tidak sia-sia. Semuanya itu Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Haleluya. Mungkin manusia berkata, begitu saja kok. Nah ya, mungkin kita lakukan itu saudara, ya menurut ukuran manusia enggak ada nilainya. Tapi kalau kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jeripaya kita tidak sia-sia. Haleluya. Makanya yuk mari jaga hati, jangan terpaksa, jangan sungut. Nah ya, yuk mari lakukan, kerjakan saudara ya. Haleluya. Nah ya, usahakan selalu bersekutu dengan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, selalu saudara usahakan bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga jeripaya saudara dan firman Tuhan itu pasti tidak akan sia-sia. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan saudara, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kita mau saudara menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah kalau ini sudah kita kerjakan, lakukan, maka Tuhan akan memakai kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah saudara pun berani memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kalau nah ini tadi sudah dijadikan dalam hidupmu, tapi kalau ini belum jadi dalam hidupmu, tentu saudara akan nah ini tadi sungkan atau tidak berani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, saudara menyatakan keselamatan aja atau beritakan Injil kepada nah jiwa-jiwa, padahal itu saudara adalah perbuatan Tuhan yang besar. Saudara nanti bisa ini, bisa nggak berani, bisa malu, bisa ragu saudara. Ya, bahkan saudara bisa tidak mengerti. Nah ya, jadi marilah
Tetapkan diri saudara menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, eklesia saudara, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, manusia saudara dalam kegelapan sebelum dalam Tuhan, karena dia hidup di dalam dosa. Haleluya, enggak ada terang dalam kehidupannya. Ya, karena Tuhan Yesus belum ada hidupnya, firman Tuhan belum ada dalam hidupnya. Makanya dia di dalam kegelapan, sehingga hidupnya di dalam keputusasaan. Ya, begitulah saudara kesaksian kehidupan setiap orang yang di luar Tuhan. Ya, sebelum dia di dalam Tuhan, yang ada adalah keputusasaan saudara. Ya, tidak ada pengharapan. Kepada siapa dia berharap? Ya, karena Yesus belum ada di hidupnya. Yang ada dalam hidupnya apa? Dosa. Ingin dia keluar tapi gak bisa. Ingin dia saudara berbuat baik gak bisa. Ingin dia lepas dari dosa tadi tidak bisa. Nah saudara, karena yang bisa melepaskan, membebaskan, menyelamatkan dia dari dosa hanya oleh siapa saudara? Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kita bersyukur kita sudah dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara harus bersyukur sudah dalam Tuhan Yesus sehingga tidak lagi dalam kegelapan. Karena firman Tuhan berkata yang telah memanggil kamu keluar. Keluar saudara, kita sudah keluar ini loh dari kegelapan. Dibawa kemana? Ke terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Nah jadi sekarang hidup kita ini dalam terang. Jadi jangan mau lagi kembali dalam kegelapan. Hiduplah di dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Jadi kita sekarang, nah saudara yang terakhir dari ini 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Kepada terangnya yang ajaib, ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, karena Yesus berkata, ya. Yesus berkata bahwa dia adalah terangnya Tuhan, ya, bahwa dia adalah terang dunia. Yuk kita buka yuk Yohanes 8 ayat 12. Kita dibawa kepada terangnya yang ajaib. Siapa terangnya yang ajaib itu? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, oh luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 12. 1, 2 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Nah kalau saudara percaya dengan firman Tuhan ini, inilah kehidupan saudara sesungguhnya. Jadi kegelapan itu tidak menguasai. Benar saudara. Yang enggak menguasai lagi, tapi kita yang menguasai kegelapan. Amin. Makanya kita bisa mengusir kegelapan tadi. Haleluya. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, mungkin ingin merayu kita atau ingin menarik saudara. Ayolah, masa muda kan sekali saja. Ayolah, yuk coba yuk. Nah saudara, nah bisa aja ya. Nah mungkin dari lingkungan atau dari teman saudara. Aduh besok kan bisa ibadah lah, kan bisa ya bulan depan atau tahun depan, ayolah ini gak apa-apa kok. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, tetapi karena saudara sudah dipanggil keluar dari kegelapan, sekarang kepada terangnya Tuhan yang ajaib, kegelapan itu tidak menguasai saudara. Haleluya. Kalaupun saudara dirayu, saudara bisa tolak. Amin. Mungkin daging saudara menginginkan, iya ya, benar juga ya, betul juga ya, masa muda kan sekali. Oh iya ya, aku kan belum pernah kesana, aku kan belum bisa menikmati. Oh aku ingin juga lah seperti, nah yang lainnya, aku kan ingin bebas. Mungkin daging saudara berkata, tapi ingat saudara sudah dipanggil dari kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Masa kan saudara mau lagi kembali kepada kegelapan? Padahal sudah dibawa kepada Kristus, kepada terangnya yang ajaib saudara. Ya, saya percaya kalau dipilih, kalau misalnya disuruh memilih, nah ya,
saudara mau di kegelapan atau mau di terang. Saya percaya kita semuanya mau di dalam terang. Iya kan? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, banyak orang gak suka. Bahkan kebanyakan saudara gak suka dalam kegelapan. Gak suka dengan gelap, apalagi kalau tiba-tiba saudara. Nah lampu ini, PLN ini Tuhan Yesus, ya ini saudara mati. Loh kita langsung, loh kok bisa? Loh kok, nah ya kok bisa mati? Kok bisa gak menyala? Nah kita bahkan berharap saudara supaya segera kembali menyala. Haleluya. Mana ada kita menginginkan, ya biar aja gak apa-apalah, biar aja, ya biar aja gelap, biar aja lampunya mati, tidak menyala gak apa-apalah, biarlah kita menikmati. Saya percaya gak ada kita berkata seperti itu. Tapi kita akan berusaha untuk mencari terang, ya kita pun carilah. Nah ya saudara penerang, kita buka mungkin handphone kita ini kan aplikasi, nah senternya ya, karena kita gak suka kegelapan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya makanya Tuhan itu memanggil kita. Dari kegelapan, dikeluarkan kita dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Nah jadi sekarang kita di dalam terang Tuhan. Amin. Di dalam terang Tuhan loh, bukan terangnya dunia, bukan terang cahaya daripada lampu ini saudara. Ya, tapi di dalam terangnya Tuhan. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kita ada dalam terangnya Tuhan, berarti Tuhan pasti menjamin hidup kita. Amin. Nah kalau kita di dalam terangnya Tuhan, maka kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Haleluya. Nah ya kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Nah kalau kita dalam terang Tuhan maka kita tahu saudara. Nah mana pintu, kemana kita harus jalan untuk keluar. Haleluya. Nah kita tahu saudara segala sesuatunya. Ya kalau kita di dalam terang, gak meraba-raba. Pasti kita tidak terjatuh, tidak tersandung. Karena apa? Saudara terang bisa dilihat. Segala sesuatunya bisa dilihat. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau kita dalam terangnya Tuhan dan kita juga pasti tahu akan Tuhan. Ya, mengerti tentang Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita pasti bersuka untuk hidup di dalam terangnya Tuhan. Ya. Bahkan saudara tadi sudah kita baca, Yesus sendiri berkata loh. Ya, Yesus sendiri berkata, jadi Tuhan Yesus kita ini Tuhan yang luar biasa loh. Ya, mau bersaksi sendiri tentang kehidupannya. Karena Yesus itu memberikan kepastian. Haleluya, bukan orang lain didorong-dorong, ayo nyatakan diriku. Nyatakan dulu kepada dunia, yuk bahwa aku adalah terang dunia. Enggak saudara, Yesus sendiri berkata, sama saudara Yohanes 14:6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang berkata. Haleluya, sama saudara. Nah Yohanes 8 ayat 12 ini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ya, katanya akulah terang dunia. Haleluya. Barang siapa mengikut aku, lihat, barang siapa mengikut aku, siapa mau mengikuti Yesus, katakan saya. Siapa mau mengikuti Yesus, katakan. Iya, haleluya. Ya, jadi barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Nah ya, jadi dia memiliki terang hidup saudara, dia tidak akan berjalan, dia tidak akan hidup dalam kegelapan tadi saudara, tanpa kepastian. Ya, di sana ada keputusasaan, di sana tidak ada pengharapan. Nah Tuhan keluarkan dari sana, supaya kita mempunyai terang hidup. Haleluya, terangnya hidup saudara. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada kepastian di sana. Nah ya, okelah, puji nama Tuhan, luar biasa lah Tuhan kita ya. Yang manggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan saudara, nah Daud sendiri juga berkata, mari kita lihat Mazmur 27 ayat 1. 1-2 ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita juga bisa berkata begitu. Tuhan itu adalah terangku, kepada siapa aku harus takut?
Karena kegelapan saudara tidak menguasainya lagi. Ya, kegelapan dunia, dosa ini walaupun kita masih hidup dalam dunia, masih ada di dosa dalam dunia ini saudara, tapi itu tidak menguasai kita lagi. Haleluya, kita juga berani berkata begitu. Haleluya, Yesus adalah terang hidupku. Haleluya, seperti Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapa saudara? Kita harus takut. Ya. Haleluya. Nah, dosa saja saudara sudah dikalahkan. Maut yang sangat menakutkan itu musuh terakhir. Itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Maut itu enggak berkuasa lagi dalam hidup kita. Saudara ya. Jadi untuk hidup ini saudara, walaupun kita dalam proses, nah yang Tuhan izinkan, kita tidak perlu takut. Haleluya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kepada siapa saudara harus gemetar? Kepada siapa? Kepada masa depan saudara. Ya, saudara gemetar untuk menghadapinya. Aduh, bagaimana ya masa depanku? Aku mau jadi apa ini ya? Bagaimana ini ya? Duh, banyak sekali persaingan. Duh, ya saudara lihat dengan mata lebih daripada aku banyak di sana Tuhan. Bagaimana? Nah, mungkin saudara gemetar. Tapi saudara, mari seperti Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu yang kita saudara untuk gemetar untuk menghadapi hidup. Amin. Karena Yesus itu adalah jaminan dalam hidup saudara. Karena saudara sudah di dalam terangnya Tuhan. Ingat saja ya, saudara di dalam terangnya Tuhan. Dalam terang Tuhan, kegelapan tidak menguasai saudara lagi ya. Jadi tidak perlu takut. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan Yesaya 60 ayat 2 sampai 3. Yesaya 60 ayat 2 sampai 3 kita baca bersama-sama. Yuk 1 2 ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Harusnya seperti ini saudara. Haleluya, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada kita. Amin. Haleluya, kan dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Amin. Datang kepada terangmu ya Tuhan Yesus. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi di dalam perjanjian lama pun, nah sudah dinyatakan bahwa dunia ini saudara dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi dikatakan tapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang tetap menjadi pemenang. Amin. Haleluya, terang gak bisa dikalahkan. Yang kalah itu apa saudara? Kegelapan. Haleluya. Nah ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi. Oke saudara, itu bisa saja terjadi. Ya, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Karena apa saudara? Bangsa-bangsa itu masih di bawah kutuk dosa. Belum dibebaskan, belum dilepaskan saudara ya. Hidup mereka dalam kekelaman, dalam sakit penyakit, dalam kemiskinan, dalam kekurangan saudara. Nah tidak ada pengharapan. Oke saudara, itu bisa terjadi ya. Bahkan, nah iya itu terjadi saudara. Tetapi lihatlah, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Nah kalaupun saudara kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, bahkan penuh dengan kekelaman, saudara tetapi ada terang Tuhan terbit atas kita. Amin. Sehingga kegelapan-kekelaman itu tidak bisa saudara menguasai. Karena ada terang Tuhan datang dalam hidupmu. Amin. Nah puji nama Tuhan. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Yesus jadi ada pengharapan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin. Dalam Yesus ada jawaban, dalam Yesus ada kepastian. Karena terang Tuhan itu ada atasmu. Tidak lagi dalam kegelapan, tidak ada lagi dalam kekelaman. Nah saudara mungkin secara manusia atau daging, saudara bisa saja takut tentang hidup ini, takut tentang masa depanmu. Takut saudara ya, bagaimana nanti saudara untuk ke depannya, itu bisa. Tapi jangan tetap di sana, mari kembali pada firman Tuhan. Haleluya, bahwa terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Nah ya, jadi terang Tuhan terbit atasmu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kegelapan itu tidak menguasai
lagi dalam hidupmu. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian saudara bahkan kitab di perjanjian baru dikatakan juga Matius 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Oh haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena Tuhan tahu saudara, Tuhan Yesus tahu, Bapa tahu ya. Bahwa dunia ini, nah dikatakan bahwa bangsa itu di dalam kegelapan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Amin. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada terang Tuhan terbit atas kita ya. Kita telah melihat terang yang besar. Saudara bahkan ya telah terbit bagi setiap kita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, kita bersyukurlah. Haleluya. Nah ya, percaya saudara, kegelapan tidak lagi menguasai, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Satu dua ya. Dan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Iya, Yesus selalu tampil menjadi pemenang. Amin. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Nah ya, kegelapan itu dihalau. Tidak bisa menguasainya. Anak-anak Tuhan juga yang sudah dalam Tuhan. Kegelapan gak bisa menguasainya. Karena terang Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Jadi kemanapun saudara berjalan, dimanapun saudara berada, bawa terang Tuhan itu dalam hidup saudara. Haleluya. Nah sehingga ada kegelapan mau mendatanginya tidak akan bisa. Karena kegelapan pasti kalah. Kegelapan gak bisa menang. Tapi yang menang itu adalah terang Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara mau saudara dalam kegelapan tersebut, tentu terang itu tidak akan bisa percayalah. Ya, karena terang gak bisa kompromi saudara. Ya, gak ada pertemuan antara terang dan gelap. Ya, saudara jatuh dalam dosa dan juga saudara bawa terang Tuhan. Oh gak bisa. Haleluya. Gak bisa saudara ya. Makanya jaga kehidupan saudara. Tapi ingat saudara. Kalaupun sudah dirayu. Kalaupun saudara masih hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan. Penuh dalam kekelaman. Tapi itu gak bisa menguasai saudara. Haleluya. Nah kalau saudara menolaknya. Tapi kalau saudara mau, saudara bisa jatuh di dalam kegelapan tadi. Ya. Haleluya. Tapi ingat saudara ya. Saudara berkuasa atas kegelapan. Amin. Haleluya, bukan kegelapan itu menguasai saudara karena terang Tuhan ada atasmu. Amin. Nah ya, jadi kita nggak perlu takut saudara, lawan. Nah ya, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Yohanes 12 ayat 46. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Nah ya, jadi ini saudara keinginan, kerinduan Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Karena dikatakan tadi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Katakan saya. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupnya? Katakan saya. Iya, haleluya. Kalau benar-benar saudara percaya, berarti saudara tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Tapi tinggal di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Oh luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, bahkan terang itu saudara juga akan menerangi sekitar saudara ya. Sehingga menjadi satu kesaksian, makanya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada terangnya Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dilihat dalam hidup kita ada terang. Amin. Haleluya. Nah berarti itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak dalam Tuhan.
Karena terang Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Katakan dulu kepada kiri atau kanannya, terang Tuhan ada dalam hidupmu loh. Mari jaga ya terangnya Tuhan supaya selalu terbit, selalu bercahaya di dalam hidupmu. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan menjadikan, nah bagi setiap pemuda-pemudi ya, jadi bawa terangnya, jangan bawa kegelapan. Haleluya. Nanti saudara ketemu dengan teman-teman, bawa terang, jangan bawa kegelapan. Ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara temui teman-teman misalnya lagi ya minum-minum lah ya. Kok minum air putih enggak apa-apa. Tapi dia lagi minum-minum saudara, memabukkan. Nah jangan saudara ini bawa kegelapan, oh ya, luar biasa ya, bagus itu ya. Aku juga pingin, enggak saudara, tapi bawa terangnya Tuhan. Amin. Bawa terangnya Tuhan, jangan ikut kecemplung saudara, itu kan kegelapan. Nah kalaupun saudara digoda, wah kayaknya enak banget dia ya. Aduh, pasti enak sekali nih minuman ini. Ingin juga aku merasakan. Nah saudara mungkin bisa saja ada keinginan seperti itu ya. Tapi saudara bisa menolaknya. Haleluya, bisa menolaknya ya. Kegelapan itu tidak menguasai saudara. Karena terang Tuhan terbit atasmu. Nah saudara yang kasih dalam Yesus, nah seperti dikatakan tadi ya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan tinggal dalam kegelapan. Amin. Kalaupun dia sendiri, kadang-kadang sendiri mungkin saudara, dia sendiri di kamarnya. Nah tiba-tiba mungkin datanglah saudara pikiran-pikiran gak baik. Nah itu usir segera. Haleluya. Jangan saudara mau ditekannya, diintimidasinya. Iya hidupmu apalah, lihatlah kamu itu begitu-gitu saja. Nah itu kan kegelapan saudara, kekelaman tadi. Nah ya datang untuk menguasai saudara. Saudara bisa menolaknya. Haleluya. Karena kegelapan itu, intimidasi dari kegelapan itu tidak menguasai saudara. Karena ada terang Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Nah saudara bisa segera bertindak, oh tidak hidupku tidak seperti itu, Tuhan menentukan aku. Nah ya menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang, saudara bisa lagi. Nah sampaikan katakan saudara ini firman Tuhan. Amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi ingat firman Tuhan, kegelapan, kekelaman tidak menguasai saudara, haleluya. Tapi terangnya Tuhan ada dalam hidup saudara. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita buka sebentar Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Satu dua ya, kita baca bersama-sama. Satu dua ya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ini saudara juga rencana Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah ya, yang sudah dibawa dari kegelapan. Nah saudara ya, sudah dikeluarkan dari kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oke, sebelum menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yalah terang dululah. Ya terang dulu mungkin di lingkungan saudara, komunitas saudara. Ayo menjadi terang. Haleluya. Yang sekolah, kalau teman-teman saudara ujian suka mencontek, suka bolos saudara, jangan ikutin. Haleluya, ada terang Tuhan dalam hidupmu, amin. Belajar sungguh-sungguh saudara, belajar sungguh-sungguh. Supaya saudara tidak khawatir, tidak takut untuk menghadapi ujian atau tes tersebut. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama saudara pasti bisa. Jangan saudara ini ya tergiur, oh dia yang contek ya. Nah contekannya saudara begitu panjang dan begitu, nah ininya ahlinya dia ya. Bagaimana cara dia saudara, nah membuat contekan tadi ya, supaya enggak dilihat ini orang lain atau tidak dilihat yang mengawasi yang lagi ujian. Nah saudara belajar karena saudara terangnya Tuhan. Haleluya. Nah ya saudara bisa menghadapinya, makanya berdoa dulu.
Berdoa terlebih dahulu, Tuhan Yesus aku mau ujian besok, Tuhan tolong Tuhan. Berikan kekuatan, kesanggupan bagiku untuk belajar. Pimpin Tuhan Yesus, aku belajar untuk memperlengkapiku, untuk bisa aku menghadapi ujian atau tes pada besok hari. Nah saudara ya, saudara berdoa kemudian saudara belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pasti saudara bisa, nah ya, untuk menjawab ujian atau tes tersebut. Haleluya. Nah begitu juga mungkin di dunia ini saudara kerja, mungkin juga di pergaulan. Nah ya, jangan kompromi saudara, tetap bawa ya, terang Tuhan ya. Supaya nah ini rencana atau rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau. Jadi Tuhan sudah menentukan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Seperti yang saya katakan tadi saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebelum kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ayo kita kerjakan dulu ruang lingkup yang lebih kecil ya. Ruang lingkup lebih kecil, komunitas kita saudara. Nah kalau kita sudah menang di sana maka kita akan dibawa kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Kayak puji nama Tuhan, kita menjadi terang di kota Jakarta. Nah kalau kita sudah menang saudara, kita akan dibawa ke kota-kota lain. Nah ada kota Solo, ada Semarang. Nah ya, ada kota apa lagi saudara? Nah banyak. Nah ya, belum lagi nanti ke Jawa Timur atau Jawa Barat saudara, nanti keluar Pulau Jawa lagi. Nah saudara bisa dibawa untuk itu ya. Jadi mari menjadi terang dulu di komunitas atau lingkungan saudara di mana Tuhan menempatkan saudara saat ini. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Nah ya, mari menjadi terang saudara ya. Supaya terang itu bersinar, bisa menyinari nah lingkungan atau komunitas saudara sehingga dia akan datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah setelah menang saudara maka Tuhan akan bawa lebih lagi ke saudara ya. Sehingga firman Tuhan digenapi supaya engkau membawa keselamatan sampai kepada ujung bumi. Ya, jadi amanat agung itu digenapi saudara, Matius 28 tadi. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, bahkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita menjadi apa saudara, saksi. Di mana? Judea, Samaria, ya sampai ke ujung bumi. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, digenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita buka saudara. Yuk, Efesus 5, 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oh luar biasa, jadi ini buah yang dihasilkan kalau setiap anak-anak Tuhan di dalam terangnya Tuhan. Ada buahnya saudara, yaitu buahnya apa? Saudara akan suka berbuat baik. Ya, yang dihasilkan dari hidup saudara kebaikan-kebaikan, bukan kejahatan-kejahatan. Haleluya. Kemudian buah apa lagi saudara? Keadilan. Ya, tidak berpihak kepada si A atau si B, si C. Saudara berlaku adil. Amin. Kemudian buahnya apa lagi? Kebenaran. Ya, saudara hidup di dalam kebenaran. Berusaha terus untuk hidup di dalam kebenaran. Tidak mau hidup dalam dosa. Tidak mau kompromi saudara ya. Saudara akan berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Jadi ini buah yang dihasilkan dari hidup saudara. Kalau saudara hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saya percaya saudara. Nah kita rindu kita bisa menghasilkan buah ini sehingga itu akan menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita pasti saudara menjadi satu kesaksian karena terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah ya, kita rindu berbuat baik, kita rindu berbuat adil, bahkan bukan hanya rindu tapi kita kerjakan, dan kita berusaha saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Jadi mari jaga ya. Kita jaga saudara, terang Tuhan itu ada dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tidak hanya dalam ibadah, tidak hanya dalam ini saudara ya. Pada saat kita ibadah atau pada saat saudara mungkin dalam ini ya melakukan hal-hal rohani. Nah saudara, dalam aktivitas saudara juga tiap-tiap hari saudara harus bawa terang itu tetap ada dalam hidup saudara. Amin.
Yuk, ayat yang terakhir atau ya ada satu lagi ya. Yuklah. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5, 1 2 ya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi enggak ada ya. Kita bukanlah saudara dikatakan ini ya orang-orang malam saudara atau orang-orang yang suka di dalam kegelapan. Bukan. Saya percaya kalau kita nah ya ada terangnya Tuhan ini tidak akan kita sukai. Haleluya. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah ya karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kegelapan atau malam kekelaman itu tidak bisa mendatangi saudara. Nah ya itu tidak akan bisa. Nah ya kalau terang Tuhan itu tetap saudara pelihara ada di dalam kehidupan saudara ya. Kalaupun ada orang lain berniat saudara. Nah ya untuk nah ini ya mengapakan saudara ya. Membawa kepada kegelapan atau inilah ya mengirimkan nah kuasa-kuasa kegelapan nah itu tidak akan bisa mengena atas saudara ya kalau terang Tuhan tetap ada dalam kehidupanmu atau ada orang lain ingin berbuat jahat ingin menjerat saudara ingin menjatuhkan nah itu tidak akan bisa menimpa saudara kalau nah terang Tuhan tetap ada di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jadi marilah nah umatnya Tuhan ya pemuda-pemudi mari saudara. Nah ya Tuhan sudah mengerjakan, nah Tuhan sudah ini tadi membawa saudara ya keluar dari kegelapan tadi. Nah ya 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Nah biarlah nah kita tetap dalam ini terangnya Tuhan ya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya terangnya ajaib bahkan dikatakan terangnya yang ajaib bukan hanya sekedar terang. Tapi terangnya yang ajaib. Jadi mari tetap tinggal terus dalam terangnya ajaib saudara. Jangan mau lagi menoleh atau tinggal saudara. Atau ini ya hidup di dalam kegelapan. Karena Tuhan sudah membawa saudara dari sana. Dan dia berikan saudara ini ya terangnya yang ajaib. Itu ada dalam hidup saudara. Sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kegelapan, yang tidak ada kepastian, itu tidak akan menimpa saudara, tidak akan muas saudara. Karena terang Tuhan itu tetap terbit atas hidupmu. Amin. Dimanapun saudara berada, terang Tuhan itu tetap terbit atasmu. Jadi mari bawa pelihara saudara, hiduplah dalam kebenaran. Nah ya, terus menerus saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jangan mau jatuh dalam dosa, jangan mau kompromi. Jaga pergaulan saudara ya. Hiduplah sebagai anak-anak terangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Maka Tuhan akan memelihara kehidupanmu dari dunia yang tidak ini saudara ada kepastian ya. Di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, dengan kekelaman. Nah ya, Tuhan akan memeliharamu. Haleluya. Sehingga engkau terpelihara, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dan janji-janji Tuhan digenapi atas setiap saudara. Puji nama Tuhan lah. Tuhan memberkati. Jadi mari pemuda-pemuda remaja, genapilah firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Mari genapi saudara, simpanlah firman Tuhan ini dalam hati saudara. Tuhan yang sudah memilih saudara, dijadikan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah ya, itu terjadi dalam hidup, maka Tuhan akan memakaimu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Jadi jangan mau lagi saudara ya masuk ke dalam kegelapan karena Tuhan sudah mengeluarkan saudara dari sana. Mari tiap-tiap hari hidup di dalam terangnya Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah firman Tuhan ini dijadikan dalam hidup saudara. Saudara mau menerimanya dengan sukacita dan mengerjakannya di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak yang sorga, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, anugerah Tuhan yang luar biasa.
Syukur bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Tidak bisa menguasai. Sebab terang itu menjadi pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. Mari kita buka hati kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan segenap hati kita kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita nyatakan dengan segenap hati kita. Kita menikmati kemegahan Raja dalam kemuliaannya. Orama seka mari kiraba sana Tuhan. Kiraba laba kiraba seka kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
segala perkara dapat Engkau lakukan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kegelapan saja Engkau halau Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur kepadamu, Engkau menjadi terang. Terangnya dunia Tuhan, dan terang itu ada dalam hidup kami. Kami Amin. akan bawa kemanapun kami berada, sehingga kegelapan dunia ini tidak akan bisa menguasai kami. Terpujilah nama Tuhan, ajaib dan luar biasa karyamu, segala perbuatanmu. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan Yesus untuk rancanganmu yang luar biasa. Kami menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa yang di sorga, supaya kami memberitakan perbuatan besar yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan dan membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, biar itu jadi dalam hidup kami. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan penipu, Dalam nama Yesus. kegelapan kau ketidakpercayaan pada firman Tuhan, tidak mau menyambut rencana rancangan Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Mengeraskan Yesus. hati kami, usirkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, biar kuasa Tuhan, terangnya Tuhan itu tetap bekerja, tetap ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur bagimu Tuhan. Bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan berkati. Mari silakan duduk. Haleluya. Ada yang baru pertama kali datang? Sudah semua sudah pernah ya? Oke, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tentu kita akan terus mengerjakan nah jiwa-jiwa ya. Haleluya. Kita memenuhi tempat ini saudara ya. Karena terang Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati lah ya. Yuk mari kita lanjutkan, kita dengarkan pengumuman. Oke, puji nama Tuhan, haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara semuanya. Sekarang boleh disalam yang pria, boleh salam yang wanita, saling berkenalan dulu saudara, haleluya, supaya saling mengenal satu sama yang lain. Dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu, haleluya. Ya, beranjak dari tempat duduknya saudara. Oke. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara semuanya. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala bisa menguatkan kita, memulihkan kita untuk lebih lagi menjadi terang dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman kita. Besok pagi kita ada ibadah Minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi di Rumah Makan SN di lantai 2. Diharapkan semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir biar bisa hadir di ibadah Minggu pagi kita, dan ada juga ibadah Minggu sore kita jam 5 sore. Haleluya, kiranya semua pemuda-pemudi remaja sudah hadir pada malam ini, tidak ada yang meninggalkan pertemuan ibadah, terlebih lagi ibadah Minggu Raya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk ibadah malam Natal kita pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 jam 6 sore di tempat ini. Semuanya bersuka cita, amin. Kita akan merayakan ibadah malam Natal kita. Semua yang sudah hadir pada malam ini semuanya bisa hadir kembali dalam ibadah malam Natal kita, dan juga ibadah Natal kita di tanggal 25 Desember jam 10 pagi di tempat ini. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Mari kita ajak teman-teman kita yang belum hadir pada malam ini untuk hadir di ibadah Minggu pagi kita, di ibadah Minggu sore, baik ibadah malam Natal maupun ibadah Natal kita pada tanggal 25 Desember. Kita ajak teman-teman kita yang belum pernah hadir juga, kita ajak, kita bawa untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kita. Haleluya. Untuk ibadah pemuda-pemudi remaja Sabtu minggu depan tanggal 27 Desember. Haleluya, semua bersuka cita. Amin. Kita ada acara tukar kado saudara. Haleluya. Haleluya.
Untuk tukar kadonya diharapkan pemuda-pemudi remaja bisa mempersiapkan kadonya itu berupa barang ya saudara. Dan barangnya itu barang atau benda. Bendanya itu bisa dipakai oleh cowok dan juga cewek. Amin. Minimalnya 10.000. Haleluya. Semua bersuka cita. Ya, dan dipersiapkan dengan baik saudara, kita memberkati teman kita yang akan mendapatkan kado kita nantinya. Di setiap kadonya nanti boleh ditulis ayat firman Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Dan untuk bungkus kadonya itu boleh pakai koran kalau ada, kalau tidak ada juga bungkus kado yang biasa yang ada aja. Haleluya. Nanti bisa disampaikan juga untuk teman-teman yang belum hadir pada malam ini supaya mempersiapkan kadonya untuk dibawa di ibadah pemuda-pemudi pada minggu depan. Haleluya. Ibadah muda-mudi kita pada minggu depan jam berapa saudara? Jam 6 sore. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Demikian. Sebelumnya saya mau sampaikan juga supaya kita semua pemuda-pemudi remaja, mari kita bergerak dalam penginjilan dan juga perkunjungan kita. Mari kita kunjungi teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir. Mari kita injili juga jiwa-jiwa baru agar semakin bertambah-tambah lagi pemuda-pemudi remaja yang setia beribadah dalam setiap ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Haleluya. Semua mengerjakannya dengan sukacita ya saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari pelayan persembahan untuk maju ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati setiap studi kami, setiap perkuliahan kami, setiap pekerjaan kami. Tuhan berkati, bahkan Tuhan berkati Bapa semua orang tua kami menjadi saluran berkat kami. Tuhan berkati, dan semua kami Bapa pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini Tuhan, kami bisa mempersiapkan Bapa persembahan kami yang terbaik, menabur yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua kami bersuka cita memberikan yang terbaik Bapa, dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan, pelit kikir, dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, sungut-sungut dalam memberi tidak bisa menjamah kami, dalam nama Yesus kekurangan, dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami senantiasa. Syukur Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita mengucap syukur, kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang baik, Tuhan yang Amen. setia. Puji nama Tuhan. Selesai nanti ada game sebentar ya. Oke, untuk itu pemuda-pemudi jangan pulang. Mari kita tutup dalam doa ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik sorga, terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang sudah memberkati bahkan melawat
ibadah pemuda dan remaja melawan setiap pemuda, pemudi remaja ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan pada saat ini, terima kasih Bapa yang baik sorga, pujian penyembahan, musik bahkan tarian sudah kami bawakan kepadamu. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan Kau Tuhan Yesus dan Kau berkenan atasnya. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan dan setiap umat Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu sehingga firman Tuhan itu menjadi milik setiap umat Tuhan. Mereka mengerjakan, melakukannya, mengobarkan hidup mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapak untuk semua plan-plan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda pun remaja ini. Mereka lakukan dalam persekutuan dengan Kau Tuhan, sehingga jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Ibadah pemuda remaja, karena setiap pemuda remaja terbeban semua ambil bagian. Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak pemuda dan remaja menangkan yang datang beribadah kepadamu, karena setiap Tuhan, setiap pemuda dan remaja Tuhan memakainya. Terpujilah nama Tuhan. Dan besok kami akan datang ibadah lagi Tuhan, baik itu ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, kami sangat percaya Tuhan sudah memberkati setiap umat Tuhan. Tuhan sudah berkati setiap pemuda-pemudi remaja dengan berkat-berkat yang baru yang daripadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan nanti Tuhan akan ada game, Tuhan memberkati dan semua yang bersuka cita untuk ambil bagian. Dan kami nanti akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Roh jahat, setan, penipu, gelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami sirkan dalam nama cuaca buruk, hujan kau berhenti dalam nama Yesus. Tidak bisa menghalangi perjalanan kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami terima berkat daripadamu. Mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Oh, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.